Langsung anak langsung satu mungkin langsung jam sana main aja ya jam sana kalau kau usah pakai tangkahan tadi matur al-muflisu utawi wong kang bangkrut iku man wong alaihi iku ing atase man dainun utawi utang ya ada nyin maring wong liya halih zati kang tumeka sumaya alamali ing atase bondone man halin kan tuko semoyoni zaidin Alun zaidun. halin zaitun Alun zaidun. dainun oh halun zaidun halun zaitun kang tumeka sumaya zaidun zaitun kang tambah ya iya kan tambah poten atau ngelawi obat poten kang ngeluwi konten alamani ing atase panggonan ya yujaru kang den cegah tasarruf opo alai ing atase office pitola bihi kelawan penjalu office al hajaru ing ala nafsi ing atase awak dhewe office autola bi uromali utawa penjaluke piro-piro kang ngutangi office wabil hajri lan kelawan Wabil hijri. wabil hijri itu bil hajri Macam yang punya harakat tak? Mare yang mare etas heri. ini pas hijri isma ilmu hijri ini kan pembatas sih kalau di sini bil hajri Mun hajar ibadah. mungkin nakar makna betul sebenarnya hajar sabadaan ditahan nakar makna asli betul wabil hajri lan kelawan nakar ya ta'ala ku kang hubungan opo hakul uromai hake piro-piro wong kang utang bimani kelawan berdoni office fala yasihu mongko ora sah opo tasarrufu gunakake tasarufe muflis fi ing dalem mal bima kelawan perkara ya durhum kang bahayani apa mahum ing muflis hum ing gurama kawakfin kaya wakaf wahibatin dan hibah wala bai'uhu lan ora sah apa bai'uhu adli muflis walau li guramahi senajan iku gaduhe senajan iku maring pira-pira kang ngutangi muflis ya bidainihim kelawan utange gurama bidainihim bidainihim kelawan utange gurama piutangi bidainihim kelawan piutange yang diutangkan iya Uroma itu yang punya uang kan yang ngutangi bidainihim kelawan piutange gurama bigoi idil kodi kelawan tanpa izine kodi wayasih bulan sahobo ikroruhu ikrori muflis biainin kelawan kahanan aldainin utawa utang usnida kang den sandarake apa wujubuhu wajibe den lima maring perkara qoblal hajri ing dalam sadurunge den cekal wa ibadiru lan ngeke sapa qadin wong sapa qadin hakim ya bi umala ya bi umat adal sapa qadin malahu ing bondone muflis oh itu ya ibu iya kalau enggak bibai imani oh iya di dalam bibai imalihi iya punya saya juga gak jelas tulisannya
Ya. Bi bai'i malihi. Bibai imali kelawan adole bondol muflis. Walau maskanahu senajan iku omahe muflis wa qadimahu lan pembantu muflis. Bihadrotihi kelawan sanjingi muflis ma'a gurumaihi sertane biro-biro wong kang ngutangi muflis. Wa kusima mongko den bagi apa taman regane malu baina gurumaihi ing dalam antarane biro-biro kang ngutangi muflis. Kabai imali mumtanin kaya adole bandone wong kang nyegah an ada hakim ing atase nyegah ing atase nekani hak wajib kang wajib alaihi ing atase mumtani apa ada nekani hak An Ya, artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muflis man alaihi dainun li adamihi halun zaidun ala mali. Muflis adalah orang yang mempunyai hutang kepada orang lain yang jumlah hutangnya itu lebih dari hartanya. Halun. Mana halun? Orang yang muflis adalah orang yang mempunyai hutang yang sudah datang jatuh temponya dalam masa jatuh temponya Sudah waktunya bayar. okay. Dan hutangnya itu lebih dari hartanya yang dia miliki. Lebih besar dari uangnya. Ya, Banyakkan hutangnya. ya, banyakkan hutangnya daripada hartanya. Iya. Yujar alaihi bitolabihi al-hajar ala nafsihi au tolabi uramahi. Maka ia dicegah tasarrufnya dan baik atas permintaannya muflis itu sendiri atau atas permintaan para krediturnya atau para yang berpiutang kepadanya. Apa? Kreditur. Ya. Kreditur. Yang berita. Iya. Yujar ini jadi khobar ya? Yang mana? Apa? Yang mana, Pak? Yujaru alaihi bitolabi al-hajara ala nafsihi. Al-muflisu man alaihi. Itu man alaihi. Oke. Terus yujaru alaihi. Jadi nama. Jadi apa lagi? Jadi apa? Oke. Di kuliah jadi khobar. Yujaru jumlatun musta'nafatu. Man jadi anu. Mana apa lagi? Wahukmuhu annahu yujar. Gampang untuk jawaban mengirakan hutang. Iya. Bisa. Wahukmuhu annahu yujaru alaihi. Seneka. Bisa jadi, Pak. Utawi muflis iku yujaru bisa jadi. Oke. Terus. Wa yasiu kaunu khabaran ala muflisi. Wasmul mausuli badahu badalun minhu. Oh. Wal muslisu man rupani wong bersene kawa. Wani khabar. Khabar kata wa yujaru. Oke. Jadi takrifnya. Inti wa yasiu kaunu khabaran anil muflis wasmul mausuli badahu badalun minhu wal hajat. Nanti manjat jadi obar. Yujar apa? Yujar obar ya. Punya hutang puasa, sholat itu bukan muflis ya? Bukan ini. Muflis ini urusan mal urusan dunia. Pahalanya. Muflis aku nang akhirat lain boleh. Muflis di dunia apa di akhirat ya? Lah mun muflis akhirat urusan ibadah, muflis yang dunia urusan dunia. Tapi muflis akhirat bani muflis istirahat maurul. Enggak. Bukan muflis kia. Muflis. Pernah Rasulullah menyatakan siapakah orang yang muflis itu? Iya. Yang banyak amalnya. Jadi eventa orang soal. Oh. Eventa orang yang bagus. Sedolim, secara dolim ya, secara. Tapi itu tidak jadi pembahasan di kita.
di otak gue dia mau puasa bukan muflis. Orang yang rugi. Jauh beda tempat. Jadi kata dia orang yang gimana ya? Yang memang orang tidak punya gitu. Nah, ini kan punya hutang yang waktunya bayar. Dia nggak hartanya itu hutangnya lebih besar dari hartanya yang Iya, tapi punya hutang ke manusia, ke anak ada. Iya kan? Iya. Maksudnya punya hutang ke manusia belum ada puasa, ada sholat. Itu lagi. Itu katanya Imam Ahmad. Yang muflis bagian akhirat. Wal muflis fil akhirah man tu'i hasanatuhu li sayyi'ati. Waduh kan? Kama fil hadis. Oh, English. Sebelum Kita tuh Ini orang yang memberikan kebagusannya ke kejelekannya. Muslim. Muflis fil akhirah. bagi yang asi juga apa yang goni muflis Bukan. Asih. Muflis sih bang. Hanya dia punya kebagusan tapi kebagusan tersebut dihapus gara-gara mati udah bawa baju lagi yang nayatim tidak dinikmati untuk diri sendiri. betah Yurjalu alaihi bitolabihi al-hadis al-nafsi. Haji petong kali, tiga tiga lom. Ayo langsung Cara banyalah dong. Bagi orang hajinya itu kan benar ya cembumpahan otang nyorotan taslim lagi lanjut. Lanjut. Kemudian wa bil hajri yata'allaqu haqqul ghurama'i bimali. Dengan adanya pencegahan ini, maka haknya para kreditur tersebut berhubungan dengan hartanya muflis. Maka fala yasihu tasarrufu fihi bima yadurru. Maka pentasarufannya muflis pada hartanya yang membahayakan, yang merugikan para kreditur atau ghurama tadi itu tidak sah. Kawakfin wahibatin seperti wakaf dan hibah. Wala bai'uhu dan penjualannya muflis itu tidak sah walau li ghurama'ihi bidainihim bi ghairi idznil khati. Walaupun penjualan tersebut kepada para krediturnya sebab hutangnya tanpa izin seorang hakim. Maksudnya sebab hutangnya itu kan jadi sebagai ganti dari hutangnya gitu ya. Ya. Kebanyakan rotang. Kebaikan hutang. Itu pun tidak sah meskipun yang pembelinya itu waromanya sendiri. Mon lo ano ke Tanpa hakim. izin kopi. tak sana menjual Iya minta tasarruf kan tasarruf alakoh akad tasarruf ini enggak tasarruf itu Menggunakan. iya hibah itu juga tasarruf. Tasarruf apa di sini lagi contohnya? Wakaf. Wakaf. menjual kepada yang Menghutang. harus hutang dulu ya. Artinya hutang dulu disauri maksudnya. Iya. Tasa. Jangan jual beli. Ya. Misal si A itu muflisnya, Hmm. si B yang beli hutang. Ya, berarti kan sekarang si A ini tidak boleh mentasarufkan semua harta kekayaannya. Ya meskipun ini jual beli yang membeli ghuramaknya itu nggak boleh. Gitu. Iya, bidainihim sebagai ganti hutangnya itu juga nggak boleh. Setelah Adi utang 100 juta lagi. Hmm. Iku ghuramak, ini kan di utang 100 juta.
Jadi sepeda motor kata oleh dijual. Sepeda motornya jual ke nikah baju 10 juta, jadi kan sebagai pengganti hutannya berarti kayak sangat bolo kan sini kan. Dan itu pun nggak boleh apa sih di kodi. Bikin kunci. Engki. Dijual tapi tak belajar. Engki makanya. Dipotong lagi. Walau liuramai bidainihim di kula maknanya di kula bidainihim kelawan dadi gantini piutangi urama sanika. Boleh langsung cerita. Esita dari Boleh langsung cerita gitu kita boleh. Berarti orang yang punya utang itu tahu dulu anu akan jual beli jauh deh. engki. Lah iya pak, sejatinya kan buroma nikah andi bahasa 1 juta. Lah iya definisi muflis kan kekayaannya itu hutangnya melebihi kekayaannya. Andi bahasa 1 juta. Pas andi otang 100 juta otang. Dan sebenarnya 1 juta ini sebenarnya kekuasaan dari buroma. Makanya dia tidak tak oleh menggunakan. Maka lagi 1 juta dia tak noro andi. Karena di tanggungan 100 juta ke orang lain kan sedikit. Makanya mahjur alaih. Praktek lapangan Banyak. kayak toko-toko kan modal tangan dia. Putar ya uang belum putar. Yang lapangan saya banyak menyimpang di. Tapi mereka berhutang dasarnya memang mau jual beli pak. Dan juga semengetahuan buromaknya kan. Makanya tanya Aki mau bagi sekolah apa terbaik. Bahkan semakin pada otangan ini memang untuk UMKM melakukan kebaik. Kur. Nah, kita kan soal jual dan Mana di otang majar zakat? Kayak di otang. Kan banyak. utang majer zakat. Mana di otang. Kewajiban rumah zakat di utang. Songku tangi ibajar bangsa. Kian di otang. Dengan dua dia. Keng bejana zakat, ya lah zakat. Tapi otang kian di ibadah. Dan kita masuk nih ke barang. Di zakat petra. Oleh tu nih, mau noro nih. Kulang enggak di engak. Bahas nih kawan Pak Hari. Maksudnya musyawarah dulu. Kita dulu Pak Hari di atasnya sedikit. Kita iso saja dari iso saja. Semakin lah umum. Kata lagi muka toko model tangan 2 miliar. Berarti ngerasakan soki penghasilnya benarnya per bulannya 100 juta lah. Kita aja kan. Kan oleh total setahun lebih dari so berhaul sebenarnya. Tapi tangan hasil lagi banyak. Ya gimana nih? Di satu sisi lah haul setelah besok. Tapi ulama gimana? Tanya Pak. dulu enak hal. Dulu sok. Tadi buina zakat tak menggili. Kau tahu goreng. Mau keluar minta orang. Nanti keluar kalau boleh. Ya. Kau pasal siasat lupa debai mana siasat lagi. Ada kan hadis tapi hadis kita ada di Pak. Bani sahabat Istronika. Bani sahabat Bani Istronika. Bulan puasa sajima yang siang lapor dari Rasulullah. Ya kening bukan punten apa 1 bulan terus terusan. Aja pokoknya baca hadis nih kan. Ning boarding lah. Terakhir Nah, Rasulullah sebulan berita apa? Boleh 2 bulan. Amrul, Iwes, kakek andi apa? Tadi kenapa Rasulullah? Diberi Rasulullah beri beras. Nyok tuh kok orang yang sebidak kebaikan pas. Katanya pas 2 bulan. Coba ke saya Rasulullah. Singgung paling miskin. Mungkin. Ya orang miskin. Ya saya lah tak ada selebihan miskin pada Rasulullah. Diberi Rasulullah ni kan kesokan. Dia oleh beras ni kan diberi oleh ni kan. Pengertian ayat duruhum nih Pak. Maksudnya.
Ya yang merugikan tadi itu. Yang merugikan, Yang merugikan guru. yang mengutangi. Oh misalkan nggak merugikan, nggak merugikan artinya ya di apa barang hartanya yang buat nyaur utang nggak bisa itu dikelola, tapi tetap saya niat mau bayar. Kan berarti kan gampangannya izin yang kepada yang punya utang atau nggak membahayakan tetap mau bayar. Allah. Atau contoh yang bima yadurruhum kawafin wa hibatin. Waqaf dan hibah. Wala meneh pelako tak bima yadurruhum ki. Inggih. Mulai berkembang iki mulai dari 1 juta belajaran sedikit pada 1 juta. Waqafin langsung nang hibah langsung ikalah bisa nere. Meneh pelako iki kan isonya. Yang sendiri melakukan repot. Orang sendiri melakukan sudah ini dia. Suruh apa sih tais? Para anu ngakan di habis anu. Tais apa sih? Tais apa? Misalnya sama-sama tahu lah penghutang sama yang menghutangi udah kenal baik lah, mau nyaur ya kurang uangnya, pas dia pamit saya buat usaha dulu ya nanti kalau saya sama-sama baiknya dia umpamanya pas lihat deh ya tak isono mesti hubungan banyak apa hubungan banyak tak abu tak iso. Di pelaku kiri. pelaku Pelako buku. Kalau buku kan buku kan tak minta obat, minta doa. Ya udah kan minta doa. Doa restu. Kan minta doa. Allah. Untuk ada keterangan wa fil bujairimi mana sahudu bituma la yasihu minhu min tasarrufat wa kullu tasarrufin maliyun muta'alliqun bil aini mufawwitun 'alal ghurama ihaqquhum. Muta'alliqun bil aini yang berhubungan dengan benda Itu dalam praktek di lapangan gimana? Misalkan Pak Ma'o sama Zen, Ma'o punya utang sama Zen 1 bulan, misalkan 5 juta waktunya bayar. Sedangkan hutangnya lebih besar dari harta yang dimiliki. Itu yang berhak menahan itu siapa? Menahan diri tadi itu ya? Iya, tadi kan ada 2 macam Pak. Yuhjaru alaihi bi talabihi al-hajra nafsi au talabi ghurama'ihi, atau yang pemberi hutang kreditur ya. Nih tadi krediturnya itu meminta untuk dicegat. Jadi prakteknya yuhjaru itu apa diambil hartanya bagaimana? Ya. Yuhjaru alaihi bi talabil hajri ala nafsi. Ya pokoknya segala transaksi keuangannya itu tidak sah. Apa haram? Gimana bisa berarti arahnya ke haram? Tidak sah. Lah ngaji tak roh andi bese secara hakikatnya. Makanya mau bacaannya rotang tak isonya au. Jadi sengaja ini cuma dengar Kalau prakteknya dia itu punya toko, berarti transaksinya tokonya itu diberhentikan. Kan? Gitu. Iya. Kan maksudnya supaya hutangnya itu terlunasi dulu, Pak. Intinya gitu. Pas tak jual sejentak. Sejentak
Saja takut. Makanya di sini mungkin ada toyir nih Pak. Fala yasihu tasarrufu fihi bima yadurruhum. Apa tertentu ini Pak. Jadi menggunakannya muflis terkait hartanya itu tidak sah dengan ma yadurruhum yang apa? Membahaya. Merugikan. Nah, yang merugikan Roma. Kalau tidak merugikan justru menguntungkan. Jika dia jualan ya. Dia jualan. Kan itu usaha pemerintah. Tambah longkolong tambah banyak. Yang merugikan nomor jual tanah. Ya. Ya, makanya contohnya kata wakfin atau hibah. Berarti kan langsung tidak wakaf itu kan sudah milik hibah langsung dikuasai. Pandangan 6. Kipula seni Tapi penuntutan muflis ini kan Pak yang dihajar, yang dihijr hartanya sehingga nggak bisa transaksi. Itu kan ketika si Huroma mengisbatkan utang tersebut pada satu tujuan. Nah ketika nggak diisbatkan utang tersebut artinya akan besar. Maka itu kan kalau ini falayuk sir itu kan kalau dia Qauluhu bitolabihi walau diwakili di an asbata hurama'uhu addaina alaihi fatolaba aman menjadian Pak. Artinya si muflis ini kan dituntut sama si apa bahasanya kreditur ya. Mulai keren nih, mulai keren. Huroma. Ya, itu lagi. kalau nggak dituntut ya kan falayuk sir. Ya, bitolabihi ini yang pertama kan Bangki, ya kan? yujaru alaihi bitolabihi. Artinya kan si muflis tadi kan dituntut kan, bahwasanya kamu dihajar ini, apa kamu dihijir ini kata kamu. Sama siapa yang diisbatkan? Kan dari Uroma. Deh, bukan yang dari Uroma, yang kedua itu Pak. Autolabi Uromaihi gitu kan. Yang pertama kan dia mahjur alaih atas kemauannya sendiri kan. Yujaru alaihi bitolabihi ala hajaro ala nafsihi, itu dia dimahjur alaih atas kemauannya sendiri. Terus lainnya ai walau biwakilihi, baik dengan dirinya sendiri atau dengan wakilnya. Nah ini dengan tasawurnya Pak ya. Tasawurnya kan. Nah, seperti apa bentuk atau cara memahjur dirinya sendiri atau pakai wakilnya? Bi'an asbata uroma'ahu adaina alaihi. Lagi. Para krediturnya itu menetapkan dainnya kepadanya. Artinya ketika udah dituntut seperti itu kan sama apa ditetapkan sama si kreditur, maka kan dihajar Pak hartanya. Karena udah jatuh tempo. Jatuh tempo. Kok dinamakan orang muflis? Kok tidak fakir aja? Karena mansoro maluhu fulusan. Orang yang muflis itu kan orang yang nepes tepuk, nepes sepolo, pas baju sangat, jadi kan rugi. Jadi Nepes tepuk. kalau muflis itu dari si kaya langsung miskin. Menurut yang miskin akan awalnya lebih senior. Nah ini kan udah miskin, punya hutang, kan fakir. Awalnya sebelum punya hutang kan Orang fakir adalah dia tak mencukupi, kan pas. Beda kalau fakir, miskin atau miskin itu Oh, iya. pendapatannya tidak mencukupi untuk Ini juga bisa kebutuhannya. fakir miskin. Kalau muflis kok, muflis itu kok enggak orang nepes tepuk satu sumbangan setelah dijual baju sanang kolo aja muflis rugi. Sebenarnya silakan di otak Rugi rugi, bangkrut ya kan. Soro apa maluhu fulusan gitu. Di Korea memang gitu. Jadi biasanya ini kebanyak moro dari recehan. Uangnya jadi receh. Itu kan yang Iya. muflis. Dari kaya moro Tapi bangkrut. ini bisa disebut muksir juga. Muksir. Di tengah ini bisa. Bogota. Mau hasil. Muksir sama dengan fakir. Muksir. Kan secara Kalau ekonomi sulit lah. Kalau muksir kayak Kalau di definisi miskin beda. Kan dari awal akan miskin. Miskin dan tidak punya tanggungan ke orang lain kan. Gak punya tanggungan pada orang lain dan masih punya masukan itu kan.
Kalau di mu'in ya. Cuman pendapatannya itu tidak mencukupi, tidak mencukupkannya. Kalau kadang-kadang Iya. orang dagang itu ya bukan karena rugi, kadang-kadang memang bukan kebutuhan hidupnya, tapi gaya hidupnya itu kan muflis juga ya. Nah itu kadang-kadang kan bukan karena kebutuhan hidup, karena gaya hidupnya. Bisa guru beruntung, tapi kalau motor itu dia uang. Kilo masjid meroleh yang enggak Nah, ada. Mentorkan. Pengalaman mentorkan. Di sini tidak dijelaskan penyebabnya dia muflis. Pokoknya dia punya hutang, hutangnya lebih besar dari kekayaannya. Itu berarti muflis. Dan sudah jatuh tempo. Sudah jatuh tempo, lebih jadi macam. Dia punya Entah itu karena gaya Sumbawanya hidup. hutang ya. kenyataan muflis mewah ya. Iya, sumbawanya. Utang waktu itu Gitu. Beli muflis juga muflis. Tidak, utang sumbawanya. punya motoran. Alhamdulillah semoga selamat aja ya. Amin, 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 amin. Sumbama. Kamu biar tuh. Yang punya hutang maksudnya. Oh. Punya keluarga kena musibah. Dia habis umpamanya hartanya sendiri habis untuk pengobatan. Sehingga dia berhutang. Nah, itu muflis ya? Muflis. Menurut saya miskin Bapak. Seandainya dia nggak punya hutang, Lebih begini. Orang yang muflis itu, orang yang rugi ya. Muflis itu rugi ya. Bangkrut. Kata-kata bangkrut itu enggak, definisinya kurang lengkap itu. bisnis tafsir Bangkrut ya sehingga dia punya hutang ke orang lain, harta yang dimiliki ini gak cukup. Nyaur gila lagi terus aku ada. Mau miskin kan nggak harus punya hutang. Maka tadi otang, jika miskin. Mon pendapatannya tidak bisa mencukupi. apalagi kebutuhannya. punya hutang ini miskin. Miskin buat muflis ya. Enggak seakan-akan muflis itu nebes apa, bisnis apa, tidak sesuai dengan prediksi sehingga muflis rugi. Di tafsir Aris atau Ital ya, ternyata petongkolo. Berarti ngalamin. Enggak. Di lapangan umumnya orang rugi itu seperti itu. Bukan wah rugi karena biaya habis mengobati keluarga saya sakit. Beri rugi menyangkut. Itu bukan muflis Pak. Khosir itu. Khosir kan orang negeri. Kalau muflis pertama uangnya itu 100 juta, dilalah dia itu kena coba lah katanya. Jadi uangnya 10.000. Sehingga dia punya utang 100 juta, uangnya 10.000. Nah nggak cukup untuk bayar utang. Maka yang 10.000 itu sebenarnya dia tidak berhak untuk mentasarufkannya. Kalau Maunya musir, dia di taruhan di kalau musir sunnah dikasih utangan. Iya kan. Engke tambah kan mesan. mahjur alaih ini berarti mungkin sama dengan apa? Mun bahasana apa bisa? Wong kang krono Allah itu sudah Pak. Oh, Tabarruk. Harus tabarruk. Mubarrik nanti. Mahjur alaih sama dengan mubarrik. Artinya nggak mahjur berarti ahli tabarruk. Ahli tabarruk. Nah kecil bukan ahli tabarruk. Ahli tabarruk atau lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Wayasihu iqraruhu bi ainin aw dayn usnida wujubuhu lima qoblal hajat. Dan ikrarnya muflis terhadap benda atau hutang yang munculnya sebelum kewajibannya muncul sebelum dijatuhkan hajat pada muflis itu sah.
Cek ulangi lagi yasihu iqraruhu bi ahli. Wayasi iqraruhu bi ahli audainin usnida wujud. Iqrarnya muflis terhadap benda atau hutang yang kewajibannya itu muncul kewajibannya itu muncul sebelum dijatuhkannya hajat atau ditahannya, itu tetap sah ikrar. Kalau dicontohkan gimana? Artinya sebelum bangkrut Pak, itu dia tuh ngaku ini barang saya dari awal sebelum bangkrut. Jadi untuk pentasarufan barang ini boleh. Kan nanti kan uang 10 ayam ini utangnya 100 juta. Sebelum dia bangkrut dia tuh masih punya uang apa Pak? Masih punya uang debit di bank. Kapal atau benda atau simpanan. disimpan. Itu digunakan tasarufnya itu kan ngaku, bahasanya ngaku saja Pak. Tapi untuk andai kata ditasarufkan nggak tahu apa sah apa enggak. Cuma yang sah ini cuma ngaku saja. Ya, yang menyatakan pentasarrufannya sah mana Pak? Lagi yang sah itu kan cuma ikrarnya saja. Ikrarnya iya. Untuk masalah tasarufnya kan masih belum ada. Ya nggak sah mungkin Pak. Kalau di sarahnya itu kalau huwa yasu ikraruhu iladi ay fayuqbalu fi haqqil warama ma aqarra bihi fayakhudhu al mukirullah al aina al muqarralah al aina al muqarrabiha wa yuzahimuhum fid din. Al muqarralah berarti barangnya. Iya. Muqarrabiha ainanya. Oh. Fayahuzu al muqarralah. Muqarralah ini kan apa? Benda. Yang memberi hutang, benih. Iya, bukannya dijabu. Iya. Kalau Itu biasanya barang. barangnya. Oh, diberikan akuan. Yahuzu al aina. Muqarralahnya bisa mengambil al aina, yang ain itu al muqarrabiha yang diakui. Nah, barang yang diakui kan ini sifatnya al aina al muqarrabiha. Berarti benda-benda yang diakui, yang diikrori tadi sah, dan itu pun kayaknya wa yuqbalu langsung menjadi haknya al muqarrablah. Mungkin kayaknya begitu. Coba Anda pahami. Oke. Wa yuzahimuhum fid din. Wa yuzahimuhum kan bisa memaksa kan. Kalau itu diambil, faedahnya ikrarnya itu apa? Ya. Oke, faedahnya ikrar Pak. Ya sah kepunyaan dirinya. Iya. Kan cuma ngaku Pak. Dan semisal nggak ada ikrar kan sama dengan tadi. Dengan tadi. Hanya mendapat kepercayaan, maunya mewantapkan. Tasarufnya nggak fungsi. Cuma kadang bukan, ya udah bukan. Ya sumpah tak ikrar masa ngalah ngalah bebas ngalah kan tak mesti jadi ngalah. Tergantung mukorlahnya bagaimana. Nanti mukorlahnya ngambil apa enggak? Mukorlah itu kayak ya tadi kalau kita bahasakan ya debiturnya itu. Debiturnya. Kalau ikrar kan mereka jelas kepunyaan dirinya. Ini benda saya sebelum saya bangkrut cuma ngaku. Pengakuan itu diterima. Repot. Gila. Repot. Cuma ngaku. Akan apa? Pasal yang bangkrut akan apa? Yang akan nasib. Ada yang nggak berkini loh. Jadi mahjur kalau boleh. Kecuali dari izin Bobi, izin Bobi kok mulai beres saya masih boleh. Ya kalau begini sini ya nggak masalah. Mana yang dimahjur itu debiturnya, Pak? Krediturnya. Krediturnya. Justru nanti utangnya biasanya yang dimarahi sama. Kalau sandi otang sandi biasa itu soal tersongkan ya. Mana tasonaki? Lanjut Pak nih Pak. Qauluhu audaini.
qauluhu tadi di iananya wa qauluhu audainin usnida wujubuha ayatubutuhu fi zimmatihi lima qoblal hajri. Nah, oke. Ini kan lanjut ya, fa tafriq. Fa in asnada atau usnida, fa in usnida wujubuhu lima ba'dal hajri. Ini kan di ikrarnya berarti nggih, paham nggih? Fa in usnida wujubuhu lima ba'dal hajri wa qayyadahu bi muamalatin aw lam yuqayyidhu biha wala bi ghairiha aw lam yusnad wujubuhu lima qoblal hajri wala lima ba'dahu lam yuqbal iqraruhu. Ini kan tidak saya di atas. Fa in usnida wujubuhu, ketika kewajiban dan itu disandarkan lima ba'dal hajri, memang setelah kena mahjura lagi gelakan lima qoblan. Ketika pengsandarannya kewajiban tadi itu lima ba'dal hajri wa qayyadahu bi muamalatin, dan diqayyidi dengan muamalah. Nah, muamalah itu ya umum. Ya di semua. Transaksi. Baik diqayyidi dengan muamalah alau yuqayyidu biha atau tidak diqayyidi, sehingga bangkit. Wala bi ghairiha, dan juga dengan tanpa muamalah. Baik diqayyidi dengan muamalah atau tidak, wala bi ghairiha, atau dengan tanpa qayyid atau dengan tanpa muamalah saling penting. Aw lam yusnad wujubuha lima qoblal hajri. Nah, tadi kan di matannya itu ketika disandarkan kan, atau sekarang kebalikannya alam yusnad wujubu lima qoblal hajri, atau meskipun kewajibannya dan itu qoblal hajri tapi tidak diisnadkan. Jadi kita gimana? Wala lima ba'dahu, atau tidak setelahnya lam yuqbal iqraruhu, maka iqrarnya tidak diterima. Tasawurnya qoblal hajri ini loh Pak, apakah dia itu ngakunya sebelum ditagih, sebelum halin itu dia udah muflis tapi belum halin utangnya, ngaku. Kalau belum halin berarti belum dimahjur Pak. Belum dimahjur kan Pak, itu ngaku. Apa bisa gitu? Apa namanya ikrar itu, ikrar qoblal hajri. Qoblal hajri, iya. Sebelumnya bangkrut, qoblal hajri berarti kan sebelum bangkrut, dia sudah mengakui kalau dia punya utang pada orang lain, senikah. Sebelum jatuh tempo atau sebelum bangkrut Pak? Sebelum jatuh tempo. Jatuh tempo. Sebelum jatuh tempo lah ngakonin saya diutang lah. Ya orang lain. Kalau gak jatuh tempo kan masih belum muflis. Bisa hutang. Iya, belum masuk ahli otomatis kan. Bisa hutang, bisa barang. Bisa barang. Gitu. Kalau di Fathul Mu'innya itu ikrarnya itu dianggap